Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan memberikan contoh soal ketika ada inventory dan kita harus mencatat inventory yang kita beli dan kita jual dengan metode apa. Nah, metode ini harus konsisten. Jika perpetual harus selalu perpetual. Terkadang juga ada perusahaan yang mengganti metode perpetual menjadi periodic, tapi itu di satu situasi kondisi yang benar-benar spesial. Oke, nah ini adalah soalnya. Jadi ada perusahaan Lin Elektronik. Ini perusahaan aktivitas terkait inventorinya. Jadi tanggal 1 bulan 1, kondisi di perusahaan ini, inventory awalnya adalah ada 10 unit yang pernah dia beli dulu. Tanggal 1 bulan 1 itu satu unitnya cost per unitnya 100. Jadi 10 unit ini 1000. Kemudian tanggal 15 bulan 4 dia membeli lagi inventory atau persediaan barang yang dijual itu, dia beli lagi 20 tapi di harga yang berbeda. Dia belinya di harga 110 ya, jadi totalnya 110 kali 20 2200. Oke. Dan sekarang dia punya 30 unit ya, stok barang dia yang mau dijual 30 unit. Oke, tanggal 24 bulan 8 dia beli lagi tuh 30 unit tapi harganya naik lagi 120 ya. Jadi dia beli lagi, dia nyetok barang lagi untuk dijual tapi harganya beda. Nah, 120 kali 30, 3.600. Dan sekarang, tanggal 24 bulan 8, dia punya stok di gudang 60 unit elektronik. Kemudian, tanggal 9 bulan 10, dia berhasil menjual 55 stok dia. Nah, jadi 55 ini yang dijual ini, dia mau catat cost of goods sold-nya itu pakai harga yang mana, harga belinya dulu ya, buat menghitung income-nya atau labanya atau keuntungannya. Nah, 55 ini dia harus catat cost of goods sold-nya dengan harga yang mana? 110, 110, 100, 110, 120. Nah, itu ada tiga metode FIFO, average, dan LIFO. Nah, kalau menggunakan perpetual artinya kita harus selalu membuat jurnal ya kan. Untuk membuat jurnal kita harus tahu nilai cost of goods sold-nya berapa, baru kita bisa bikin jurnal ya. CGS merchandise inventory ya, CGS di debit, kreditnya merchandise inventory ya. Selalu dicatat seperti itu jika ada penjualan ya. Kemudian cash dan sales revenue. Ada dua jurnal itu sudah saya bahas sebelumnya, itu selalu dicatat kalau menggunakan perpetual. Nah, yang jadi masalah adalah angka yang di cash dan sales revenue itu udah pasti angka yang harga jual. Jadi 55 dikali harga jual itu angka di cash dan sales revenue. Kemudian satu jurnalnya lagi bagaimana? Yang CGS MI, cost of goods sold dan merchandise inventory, itu angkanya yang mana? Nah, itu yang harus kita gunakan pakai metode FIFO, LIFO atau average. Ya. Nah, di sini penjualan dia berhasil menjual 55. Artinya stok barang dia di gudang tinggal 5 karena 60 dijual 55 tinggal 5. Oke, saya lanjutkan soalnya ya. Kemudian tanggal 27 bulan 11 dia melakukan pembelian. Nah, ini yang pertama metode FIFO ya, first in first out. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa first in first out kita harus catat semua penjualan kita, cost-nya itu harus dicatat dari harga pertama atau first ya, harga barang pertama yang kita beli. Jadi tanggal 10 September itu dia menjual 55 ya. 55 stok dia berhasil jual ya, harganya dari stok yang pertama 10 unit pertama dia ambil harganya dari yang harga 100, kemudian 20 unit selanjutnya kena 20, pembelian tanggal 15 20 dikali 110, kemudian sisanya 25 dia ambil di harga yang terakhir 25 dikali 120 ya, jadi dari atas diambilnya. Nah, udah pas 55 ya, 10 tambah 20 tambah 25 yang 10 September dilihat itu udah pas 55. Nah, kemudian dikali 10 kali 100, 20 kali 110, 25 kali 120. Kenapa yang harga 120 cuma 25? Karena dia menjual cuma 55. 5-nya lagi belum terjual, masih ada stok di unitnya, balance di gudangnya. Oke, artinya ini di total mendapatkan $6.200 Hong Kong. Ini totalnya 6.200 ini adalah nilai cost of goods sold ya. Jadi nanti kalau kita catat metode perpetual, CGS-nya nilainya 6.200. Nah, oke. Kemudian
yang 5 sisa barang yang di gudang itu menggunakan harga apa? Ya harga yang 120 ya, harga yang dia beli 24 Agustus. Karena barang yang di tanggal 15 April sama 1 Januari sudah terjual ceritanya kalau metode FIFO. Dan barang yang di tanggal 24 Agustus juga sudah terjual sebanyak 25 saja, 5-nya masih ada di gudang. Nah yang di gudang ini 5 dikali 120, 600. Oke, tanggal 27 November dia beli lagi kan tadi 40 unit dia beli lagi, harganya 120. Nah kan 120 ini ya sudah dihitung 120-nya dengan 5, kalau 130-nya dengan 40 yang stok baru, totalnya stok yang ada di gudang itu 5.800. Nah ini adalah nilai dari inventorinya, ending inventorinya. Nah kalau metode FIFO seperti itu. Oke, ini adalah metode average cost. Jadi di metode ini ya mudah aja ya. Jadi setiap angka pembelian stoknya itu dirata-ratain ya, di average. Average itu artinya rata-rata. Jadi 1000 ya, 10 kali 100 1000 ditambah 2200 ditambah 3600 dibagi ya 60 ya, karena ada 60 unit. Dapatlah angka 113,33 ya. Jadi 113,33 ini adalah angka rata-rata dari total harga dia beli dibagi dengan total stok yang ada, yaitu 60. Oke, ketemu 113,33 itu dikalikan harga barang yang terjual tanggal 10 September 55 yang terjual, ya sudah ketemu 6233. 6233 ini adalah cost of goods sold ya, yang dicatat kalau metodenya perpetual. Oke. Kemudian tanggal 27 November sisa stok yang di gudang itu 5 dan dia beli lagi 27 November 40, jadi ada 45. Menggunakan harga apa 45 ini dihitung inventorinya? Menggunakan angka 128,156. 128,156 ini didapat dari rata-rata ya, 567 ya, ditambah 5200 dibagi dengan 45. Nah, ketemulah 128,156. Angka ini dikalikan 45 ketemulah angka dari inventory ending atau inventory akhir yang ada di stok gudang, yaitu 5767. Nah, berbeda angkanya ya dengan yang ada di metode FIFO tadi. Oke, kemudian satu metode LIFO. Metode LIFO ini jarang dipakai karena sudah dilarang di IFRS karena nilai cost of goods sold-nya lebih tinggi sehingga income dilaporkan akan terlihat rendah atau lebih rendah. Nah, ini merugikan pemerintah karena tax itu atau pajak pemerintah itu dihitung dari persentase dikalikan income perusahaan ya. Jadi kalau income-nya mengecil karena nilai cost of goods sold-nya ketinggian atau pengurangnya itu ketinggian, maka pajak yang dia bayar ke pemerintah juga kecil. Padahal realitanya income-nya lebih tinggi dari di laporan keuangan. Nah, makanya metode last in first out ini sudah mulai dilarang. Tapi kita tetap mempelajarinya ya. Sekali lagi saya ulangi lagi. Oke, LIFO tetap dipelajari. Nah, oke, diingat lagi ya bahwa tanggal 10 September tadi ada penjualan. Kita berhasil menjual 55 stok ya. 55 unit. Nah, 10 September 55 unit kita gunakan stok yang last in dulu atau stok yang terakhir. Jadi, 24 Agustus ya. Kita akan dipakai dan 27 Agustus ya. 27 November, sorry. 40-nya dari 27 November dan 15-nya, 15 unitnya dari 24 Agustus. Udah berarti 40 ditambah 15, 55 unit ya. Nah, sebenarnya aneh ya karena transaksinya kan 10 September, tapi dia menggunakan harga dari pembelian yang 27 November. Kenapa? Karena dia pakai metode LIFO ini. Nah, oke. Jadi 40 unitnya dia pakai dengan harga 130, 15 unitnya dia pakai dengan harga 120. Seperti itu ya. Nah, ya sudah berarti dibalik. Dibalik yang masih ada di gudang itu yang 10 unit $100, 20 unit 110 dan sisanya 15 unit 120. Nah, itu yang ada di gudang ya. Karena yang sudah terjual diambilnya dari harga yang 40 sama yang 15 di 27 November dan 24 Agustus. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, dia mencatatnya di harga 130 untuk 40 unit dan 120 untuk yang 15 unit.
Nah, maka dibalik kita hitung aja yang 10 unit, 20 unit, dan 15 unit sisa yang ada di gudang. Itu 45 ya, totalnya 45. Dikalikan harga masing-masing, 100, 110, 120. Totalnya 1.200, 1.800. Kemudian total keseluruhannya cost $5.000 Hong Kong. Nah, 5.000 ini adalah angka ending inventory atau inventory yang ada di gudang, tidak dijual ya. Karena ini kita ngitung dibalik ya. Kemudian cost of goods sold-nya gimana carinya? Ya sudah, cost of goods available for sale-nya keseluruhannya yang 12.000 di atas yang di soalnya tadi dikurangi ending inventory-nya 5.000, berarti cost of goods sold-nya 7.000. Nah, angka ini kan jauh sama angka yang di average dan yang di FIFO tadi. Tinggi sekali kalau pakai metode LIFO ini, 7.000 ini. Makanya tax yang dibayar ke pemerintah juga menjadi lebih kecil. Nah, seperti itu ya gambarannya. Nah, kalau untuk perbandingannya, ini soalnya tadi ya. Nah, ini tax effect, jadi dampak terhadap pajak. Nah, jika metode FIFO dan average ya, seperti ini. Pajaknya 30% dari apa? Dari income. Nah, income-nya kan 3.300 dan 2.900. Kalau kita pakai metode LIFO, income-nya dia akan sangat kecil ya, karena dia 7.000 nilai cost of goods sold-nya ya. Jadi 30% dari nilai yang semakin kecil, maka pajak yang dibayarkan juga akan semakin kecil. Nah, itulah kenapa LIFO itu dilarang. Oke, sekian ya untuk materi metode FIFO, LIFO, dan average cost ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.